Selamat datang di channel Lensa Sejarah. Di sini, kita akan menjelajahi kisah-kisah menarik dari masa lalu, menggali peristiwa-peristiwa bersejarah, dan memahami bagaimana sejarah membentuk dunia kita saat ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten terbaru. Di sudut sebuah kafe gelap di Mexico City, seorang pria parubaya dengan rambut abu-abu yang mulai menipis duduk merenung. Pria itu, yang kini hidup dalam pengasingan, dulunya adalah salah satu pemimpin revolusi terbesar dalam sejarah, Leon Trotsky. Namun, bagi banyak orang, ia juga adalah simbol kegagalan revolusi yang berubah menjadi tirani. Trotsky mengaduk kopinya perlahan, mengingat hari-hari di Petrograd, ketika ia berdiri di depan ribuan buruh, menyerukan revolusi melawan kekaisaran Rusia. Dengan karisma yang tak tertandingi dan kecerdasan politik yang tajam, Trotsky berhasil membawa Bolshevik ke puncak kekuasaan. Ia adalah arsitek utama Tentara Merah, yang berperang melawan pasukan anti-revolusi dan berhasil mempertahankan pemerintahan baru yang rapuh. Namun, di balik kemenangan itu, Trotsky tahu ada bahaya yang mengintai. Sosok yang dulunya menjadi sekutunya, Joseph Stalin, kini menjadi saingan terberatnya. Trotsky, yang percaya pada revolusi internasional dan hak buruh, mulai melihat kekuasaan yang dibangun dengan tangannya sendiri berubah menjadi tirani yang menakutkan di bawah Stalin. Malam itu, di kafe yang sepi, Trotsky merenungkan bagaimana segala sesuatu berubah. Bagaimana ia terpaksa melarikan diri dari Rusia, dikejar oleh agen-agen Stalin yang ingin membungkamnya. Di pengasingan, ia menulis kritik keras terhadap pemerintahan Stalin, mengutuk korupsi dan represi yang dilakukan atas nama revolusi. Namun, ia tahu, kata-kata tidak cukup untuk melawan kekuatan yang semakin besar dan ganas. Saat Trotsky meminum kopi terakhirnya, sebuah ketukan terdengar di pintu belakang kafe. Ia mendongak, melihat seorang pria muda dengan tatapan yang gelisah. Pria itu membawa pesan, sebuah surat dari rekan-rekan Trotsky yang masih berjuang di bawah tanah. Pesan itu singkat namun jelas, hati-hati. Musuh semakin dekat. Trotsky mengangguk pelan, sudah terbiasa dengan ancaman ini. Ia tahu hidupnya selalu dalam bahaya, tetapi ia tetap teguh pada keyakinannya. Baginya, revolusi adalah sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Bahkan jika nyawanya menjadi taruhannya, ia tidak akan berhenti berjuang untuk masa depan yang lebih adil. Namun, takdir berkata lain. Pada pagi yang cerah, beberapa minggu setelah pertemuan di kafe itu, Trotsky diserang oleh seorang agen Stalin yang menyamar sebagai pendukungnya. Dengan kapak es yang ditanamkan di kepalanya, Trotsky jatuh, tetapi tidak sebelum ia memberikan perlawanan terakhir. Ia bertahan hidup selama beberapa hari, berjuang melawan kematian seperti ia dulu berjuang melawan musuh-musuh revolusi. Di tempat tidurnya, dengan napas yang semakin lemah, Trotsky menatap langit-langit dan berbisik, sejarah akan menghakimi kita semua. Ia meninggal dengan tenang, meninggalkan warisan yang rumit. Seorang pahlawan revolusi yang juga menjadi korban ambisi politik, seorang intelektual yang diakui sekaligus dihantui oleh kesalahan masa lalu. Dan di luar, dunia terus berputar, seperti roda revolusi yang tak pernah berhenti, membawa serta para pejuangnya, baik yang menang maupun yang kalah, ke dalam arus sejarah yang tak terduga. Beberapa bulan setelah kematian Trotsky, kabar duka itu mengguncang kalangan revolusioner di seluruh dunia. Di Moskow, Stalin membaca laporan pembunuhan itu dengan senyum tipis di bibirnya. Ancaman terbesar terhadap kekuasaannya kini telah lenyap, dan ia merasa lebih aman di singgasana kekuasaan yang dibangunnya dengan tangan besi.
Namun, bayang-bayang Trotsky tidak hilang begitu saja. Di kota-kota Eropa, dari Paris hingga Barcelona, para pengikut Trotsky mulai menyusun kembali gerakan mereka. Mereka menolak tunduk pada dogma Stalin dan terus berjuang untuk cita-cita revolusi yang sejati, seperti yang pernah diimpikan oleh Trotsky. Di dinding-dinding bangunan tua, slogan-slogan perjuangan yang diilhami oleh kata-kata Trotsky kembali bermunculan, ditulis dengan cat merah tebal, revolusi tanpa tirani, sosialisme atau barbarisme, dan hidup Trotskisme. Di Paris, seorang pemuda bernama Mark, yang sejak kecil mengagumi Trotsky, bertekad melanjutkan perjuangan mentornya. Dengan semangat yang berkobar, Mark mulai mengorganisir pertemuan-pertemuan rahasia, di mana para buruh dan intelektual berkumpul untuk membicarakan masa depan gerakan Trotskis. Mereka membaca tulisan-tulisan Trotsky yang diselundupkan dari Meksiko, mempelajari taktik revolusi, dan berjanji untuk tidak membiarkan mimpi Trotsky mati. Namun, semakin mereka berjuang, semakin keras tekanan yang mereka terima. Agen-agen Stalin menyusup ke dalam pertemuan-pertemuan mereka, merusak rencana dan menebar ketakutan. Beberapa rekan Mark ditangkap, dipenjara, atau bahkan dibunuh. Meski begitu, Mark tidak menyerah. Ia tahu bahwa revolusi adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan pengorbanan. Suatu malam, Mark menerima sebuah surat dari seorang pejuang revolusi yang tak dikenal. Surat itu berisi rencana rahasia untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap salah satu fasilitas militer Stalin di Prancis, yang berfungsi sebagai pusat logistik untuk mendukung rezim-rezim pro-Stalin di Eropa Barat. Serangan ini akan menjadi simbol perlawanan terhadap tirani dan langkah pertama menuju kebangkitan kembali cita-cita Trotsky. Dengan hati-hati, Mark mengumpulkan tim kecil yang terdiri dari orang-orang yang paling ia percayai. Mereka menghabiskan minggu-minggu berikutnya merencanakan setiap detail operasi, menyusun strategi untuk menghindari pengawasan dan memastikan serangan tersebut berhasil. Pada malam yang telah ditentukan, Mark dan timnya bergerak dalam kegelapan. Mereka menyusup ke dalam fasilitas militer dengan keheningan yang mencekam. Namun, tepat saat mereka siap meledakkan gudang senjata, suara langkah kaki berat terdengar. Mark menyadari bahwa mereka telah terjebak, seorang pengkhianat telah membocorkan rencana mereka. Tanpa ragu, Mark memerintahkan timnya untuk melarikan diri sementara ia tetap tinggal, berusaha menunda para penjaga agar rekan-rekannya bisa selamat. Dengan keberanian luar biasa, Mark menghadapi musuhnya, bertarung hingga tetes darah terakhir. Di saat-saat terakhir hidupnya, sebelum peluru terakhir menembus tubuhnya, ia tersenyum, mengenang kata-kata Trotsky, "Sejarah akan menghakimi kita semua." Pagi harinya, berita tentang penyerangan itu menyebar ke seluruh Eropa. Meskipun serangan itu gagal, semangat perlawanan semakin membara. Mark menjadi martir baru bagi gerakan Trotskis, dan perjuangan melawan tirani berlanjut dengan lebih besar lagi. Di tempat lain, dari Moskow hingga New York, dari Aljazair hingga Berlin, cerita tentang Leon Trotsky dan para pengikutnya yang gigih menjadi legenda. Mereka yang percaya pada revolusi tanpa tirani, pada dunia yang lebih adil, terus berjuang dengan semangat yang tak pernah padam. Stalin mungkin telah membunuh Trotsky, tetapi ide-idenya tetap hidup, tersebar di antara mereka yang tidak pernah berhenti bermimpi tentang kebebasan. Bayang-bayang sejarah terus mengintai, mengingatkan dunia bahwa revolusi sejati tidak pernah mati. Ia hanya menunggu untuk kembali, dengan kekuatan yang lebih besar, dalam bentuk yang lebih murni. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu menikmati konten yang kami bagikan.
Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau ada pertanyaan atau saran, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.